Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Salam jumpa dengan saya Sri Mulyono, staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo di acara Ngulik Pilkada bersama Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Pagi ini kita akan mengulas dan mendiskusikan tentang tantangan regulasi pilkada di tengah pandemi COVID-19. Kabupaten Sukoharjo salah satu yang mengadakan Pesta Demokrasi Pilkada Serentak tahun 2020 dan Pilkada Serentak tahun 2020 ditunda karena wabah pandemi COVID-19. Pada rapat dengar pendapat Rabu tanggal 27 Mei 2020 antara Komisi 2 DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu bahwa tahap lanjutan dimulai pertengahan bulan Juli ini. Dan terbitnya PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Untuk membahas lebih lengkapnya telah hadir bersama saya narasumber dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Muladi Wibowo, Esos, SEMM MPD. Selamat pagi Bapak Muladi. Selamat pagi Mas Srimbul, terima kasih. Sehat Pak Mul? Alhamdulillah luar biasa pagi ini sehat. Baik Pak Mul, kita akan membahas lebih dalam tentang tantangan regulasi pilkada di tengah pandemi COVID-19. Langsung saja ya Pak Mul. Ya, siap. Bagaimana tanggapan Bapak tentang tantangan pandemi COVID-19? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, kita ketahui bersama bahwa tahun 2020 adalah tahun yang spesial karena akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Namun dalam proses tahapan menuju pemilihan kepala daerah, kita ketahui bahwa tiba-tiba Indonesia termasuk negara yang mengalami pandemi atau wabah COVID-19. Dan ini tentu saja berdampak kepada tahapan. Dalam periode awal di bulan Maret, KPU telah membuat surat keputusan yang mengakibatkan tahapan pemilihan kepala daerah ada 5 tahapan yang mengalami penundaan. Sehingga kemudian publik bisa mengetahui bahwa seharusnya pada tanggal 23 September 2020 adalah tahapan pungut hitung. Namun demikian tadi sudah dijelaskan Mas Mul juga ya, bahwa putusan RDP mengakibatkan pemilu diundur, pemilihan kepala daerah menjadi tanggal 9 Desember 2020. Apa yang kemudian terjadi? Tentunya ada persoalan-persoalan hukum, aturan, dan hal teknis yang harus dipersiapkan oleh pemerintah, KPU dan Bawaslu dalam mensikapi persiapan pemilihan kepala daerah di era endemi tersebut. Poin penting yang perlu kita garis bawahi bahwa ada 2 kemungkinan Mas Mul, bahwa pemilihan kepala daerah itu terjadi dalam situasi 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa setelah ini ada daerah yang mengalami endemi sampai tahapan selesai. Artinya seluruh tahapan pilkada diatur dengan regulasi yang mengandung unsur penanganan pemilihan yang faktor karena COVID. Jadi per Bawaslu dan PKPU pemilihan yang di latar belakangi oleh COVID. Yang kedua, ada daerah yang barangkali tidak mengalami endemi sehingga kemudian masih menggunakan regulasi yang lama. Problem yang ketiga adalah ketika ada daerah yang setengah-setengah Mas Bro. Setengah-setengah itu bisa jadi di bulan Juni dengan protokol COVID, nanti sampai bulan Oktober misalnya atau November ternyata daerah tersebut sudah bersih, tidak mengalami endemi lagi, sehingga mulai bulan Desember misalnya atau November dilanjutkan dengan tahapan normal. Nah, itulah yang salah satu dilema regulasi yang akan mungkin terjadi di daerah. Nah, kalau Sukoharjo sendiri kita paham betul bahwa problem itu masih terkait dengan Sukoharjo yang termasuk dari 12 kecamatan. Informasi terbaru
baru 3 yang masih bersih, yang lainnya sudah zona merah. Dan ini artinya kondisi Sukoharjo di Jawa Tengah termasuk yang endeminya tinggi. Boleh dikatakan Sukoharjo itu nomor 3 di Jawa Tengah terkait dengan zona merah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, dengan demikian apa yang harus kita pahami dengan persoalan ini? Bawaslu punya kewajiban yang sama untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa Bawaslu sebagaimana KPU siap melakukan tahapan pengawasan baik dengan regulasi normal maupun dengan regulasi di era pandemi 2019. Oleh sebab itu, kami di Divisi Hukum telah melakukan koordinasi dan diundang secara daring oleh Bawaslu RI untuk berkoordinasi menyusun draft dan aturan mengenai Perbawaslu yang berhubungan dengan COVID-19. Harapan kita bahwa aturan Perbawaslu tersebut akan memudahkan pengawas pemilu dari jajaran Bawaslu, Panwascam, PPD sampai pengawas TPS dalam melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Dengan perubahan regulasi tersebut, kita berharap DPR segera membantu kita agar mempercepat penyusunan Perbawaslu dan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Demikian Mas Mul. Terima kasih. Iya. Sukoharjo itu tertinggi ya masa pandemi positif COVID-19-nya itu nomor 3 sejateng. Nah, bagaimana regulasi yang mengatur tentang protokol kesehatan? Apakah itu pengawas dan pemilih itu nanti di COVID-19 itu, Pak? Oke, terima kasih. Jadi dengan adanya pandemi tersebut sudah banyak beberapa surat edaran dan surat keputusan Bawaslu yang mengatur bagaimana pengawas di lapangan bekerja, kira-kira itu. Salah satu regulasinya adalah terkait dengan keputusan Bawaslu yang mengatur mengenai bahwa pengawas pemilu di dalam menjalankan tugas pengawasan nanti akan didukung oleh sarana pendukung. Misalnya pengawas pemilu harus menggunakan masker, harus menggunakan dan membawa hand sanitizer, kemudian selalu membersihkan tangan sebelum dan sesudah pengawasan. Kemudian kami juga mempersiapkan untuk pengawas pemilu tentunya khususnya di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo beberapa sarana pendukung yang itu tentunya dipersiapkan agar pengawas pemilu tidak mengalami positif terhadap endemi, sehingga kemudian prinsip kemanusiaan ini tetap dipertahankan dan tidak akan mengurangi proses pengawasan. Namun demikian perlu difahami Mas Mul bahwa dalam proses ke depan, misalnya dalam setiap tahapan itu kan ada perubahan-perubahan mekanisme teknis yang itu terkait regulasi. Kalau dalam situasi normal kan tentunya banyak orang yang bisa terlibat. Nah, dalam situasi endemi ini tidak bisa. Contoh sampel kampanye misalnya, kampanye tatap muka misalnya. Tentunya dalam PKP yang dipersiapkan di era endemi ini kalau tatap muka secara terbuka, cara di ruang tertutup itu hanya maksimal 20. Nah, kalau dalam situasi normal kan bisa lebih banyak. Nah, ini situasi yang harus dipersiapkan. Dan misalnya dari situasi pengawasan yang daring misalnya, nah ini juga perlu regulasi apakah Bawaslu memudah untuk masuk ke situasi kampanye dengan daring. Dengan Zoom meeting misalnya itu juga terbatas, tidak bisa ribuan kira-kira gitu ya, sangat terbatas. Oleh sebab itu tentu akan menjadi dilema regulasi tadi, sehingga kemudian jumlah kegiatan kampanye ini barangkali akan potensial meningkat, baik volume, waktu, dan suasana daringnya. Misalnya dalam satu hari bisa pagi, siang, sore, malam di semua wilayah melakukan kampanye daring, dan itu membutuhkan pengawasan, dan pengawas juga membutuhkan sarana pendukung. Misalnya kalau pengawas desa berarti dia membutuhkan at least handphone yang bagus ya untuk ikut
melakukan pengawasan secara daring. Minimal untuk bisa Zoom dan kemudian juga bisa untuk menyimpan data dengan baik dan kemudian juga memiliki hasil gambar yang cukup baik ketika untuk misalnya merekam. Karena apa? Bukti pengawasan ada di rekaman tersebut. Jadi, ini juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas lapangan di tingkat desa. Itu contoh ya semacam itu. Terima kasih Mas Bowo. Ya. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam mempersiapkan regulasi pilkada di masa pandemi COVID-19 ini, Pak Mul? Ya, terima kasih. Yang pertama, Bawaslu Kabupaten akan senantiasa berkoordinasi, bahkan diundang oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI untuk mendiskusikan berbagai macam regulasi teknis untuk memberikan masukan terhadap beberapa persoalan tersebut. Yang kedua adalah kita melakukan koordinasi dengan jajaran KPU, kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah ya, untuk menyusun beberapa kesepakatan teknis, biasanya begitu. Hal-hal yang tidak diatur di dalam PKPU dan Perbawaslu tentunya membutuhkan beberapa kesepakatan terkait dengan agar aturan itu bisa bersama-sama ditegakkan. Contoh yang paling mungkin akan kita sepakati misalnya tentang aturan izin kepolisian ya, STTP misalnya. Ini menjadi persoalan regulasi nanti. Bagaimana STTP kampanye daring misalnya? Bagaimana STTP kalau non daring kan sudah cukup jelas ya prosesnya dan mekanismenya STTP. Bagaimana? Apakah ke depan tetap dibutuhkan STTP daring dan berapa banyak STTP yang akan dikeluarkan oleh kepolisian? Nah, ini hal-hal semacam itu tentunya akan kita diskusikan, kita koordinasikan dengan semua pihak, semua stakeholder, baik KPU, Bawaslu, kepolisian, dan tim sukses paslon maupun partai politik. Ini contoh yang STTP. Begitu juga dengan biasanya kampanye ada zonasi misalnya. Nah, zonasi itu akan berlaku tidak untuk proses daring misalnya. Nah, ini juga menjadi persoalan. Kemudian partisipasi. Siapa sih yang terlibat di dalam proses kampanye tersebut? Apakah boleh non warga Sukoharjo ikut menjadi peserta daring misalnya? Ini juga menjadi poin-poin kunci, poin-poin penting yang harus diterjemahkan atau dibahas bersama agar beberapa regulasi secara teknis tidak memberatkan tetapi juga bukan mempersulit terhadap tahapan pelaksanaan pemilihan. Contoh yang ke depan agak rumit adalah tahapan kita berikutnya, bahwa PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan mengatur bahwa tahapan pilkada akan dilanjutkan mulai hari ini tanggal 15 Juni sampai tahapan selesai. Nah, mulai 15 Juni tahapan berikut yang kita rasakan adalah ke depan yang paling konkret bagi kepala daerah yang memang dalam daerahnya ada pemilihan dan ada calon perseorangan, itu akan ada verifikasi faktual terhadap dukungan. Alhamdulillah Sukoharjo tidak ada paslon perseorangan yang memenuhi syarat. Namun demikian tentunya akan tetap menjadi perhatian kita dari sisi regulasi. Konkretnya adalah apabila terjadi verifikasi faktual itu membutuhkan sumber daya yang luar biasa untuk melakukan pengawasan di tengah endemi. Berikutnya yang paling konkret adalah di bulan Juli nanti kita sudah akan melakukan yang namanya tahapan penyusunan daftar pemilih sementara atau DPS dan pemutahiran data. Nah, pemutahiran data atau mutarlih itu di bulan Juli akan KPU mulai, dan tugas Bawaslu adalah melakukan pengawasan kegiatan mutarlih dan penyusunan DPS sampai dengan DPT yang akan datang. Demikian Mas Bowo, terima kasih. Ya, terima kasih. Penjelasan dari Pak Muladi ini sangat jelas ya teman-teman, sahabat Bawaslu. Sebelum kita akhiri program diskusi pada ngulik pilkada bersama Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, kami persilakan Pak Muladi Wibowo untuk menyampaikan closing statement atas diskusi hari ini. Monggo Pak Mul. Ya, terima kasih. Jadi hari ini Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo siap melakukan kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan penundaan dan
pemilihan kepala daerah lanjutan tahun 2020 khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Jadi mari kita sukseskan pemilihan ini meskipun di era pandemi yang tentunya butuh kehati-hatian di masyarakat. Sehingga kemudian kita berharap bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo bisa berjalan dengan luber, kemudian tertib, lancar, dan menghasilkan kepala daerah yang bertanggung jawab serta meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Sukoharjo. Demikian, terima kasih Mas Mul, terima kasih sahabat Bawaslu. Semoga kegiatan pemilihan dan pemilu di Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya. Luar biasa diskusi pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat Bawaslu. Terima kasih saya sampaikan kehadiran Bapak Muladi Wibowo atas kehadirannya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali bersama kami dalam acara Ngulik Pilkada bersama Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Salam awas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.